Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is M. Zakil Repanza, NPM 234111058. In here I will explain about perilaku konsumen jasa. Jadi, perilaku konsumen jasa adalah proses yang dilakukan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi jasa. Memahami perilaku konsumen membantu perusahaan jasa dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Fokus utamanya itu ada kebutuhan, persepsi, motivasi, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada karakteristik dari konsumen jasa, yaitu konsumen jasa tidak membeli barang fisik, tetapi pengalaman atau manfaat. Lalu yang kedua ada keterlibatan emosional yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada ketidakpastian terhadap hasil, intangibility. Selanjutnya ada peran interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa, itu sangat penting. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen jasa juga seperti faktor pribadi, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor situasional. Kalau contoh dari faktor pribadi itu ada dari usia, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Kalau dari faktor sosial itu ada keluarga, kelompok, dan budaya. Sedangkan dari faktor psikologis itu ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Dan yang terakhir faktor situasional itu seperti waktu, lokasi, kondisi, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya itu ada tahapan proses keputusan konsumen jasa. Pengenalan kebutuhan, konsumen menyadari adanya kebutuhan jasa. Lalu yang kedua ada pencarian informasi, seperti kita bisa nyari sumber informasi dari sumber internal melalui pengalaman atau eksternal melalui iklan ataupun review. Selanjutnya kita juga perlu evaluasi alternatif, yaitu membandingkan penyedia jasa berdasarkan reputasi, harga, dan testimoni. Contohnya itu kayak ojol hijau dengan ojol kuning. Selanjutnya keputusan pembelian. Kita bisa memilih penyedia jasa tertentu. Evaluasi pasca pembelian itu mempengaruhi loyalitas yang berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan calon customer terhadap penyedia jasa. Dan selanjutnya itu ada perilaku konsumen sebelum, selama, dan setelah pembelian. Sebelum pencarian itu kita bisa membuat ekspektasi terbentuk, dan selama interaksi berlangsung itu kayak karyawan dengan customer, dan setelahnya itu bisa evaluasi kualitas, penyebaran, ataupun loyalitas. Dimensi psikologis konsumen itu ada beberapa, empat, seperti motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran. Untuk dari motivasi itu dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau dari persepsi, bagaimana konsumen menafsirkan pengalaman jasa. Kalau dari sikap itu apakah responnya positif atau negatif terhadap penyedia jasa.
Dan yang terakhir itu ada pembelajaran, yaitu pengalaman yang membentuk perilaku untuk masa depan. Selanjutnya ada keterlibatan emosional konsumen. Jadi kita harus tahu nih, apakah konsumen lebih emosional dibanding pembelian barang. Lalu pengalaman apa aja sih yang didapat dari si penyedia jasa ini? Contohnya itu, konsumen jasa cenderung lebih emosional dibanding pembelian barang berbentuk. Lalu ada pengalaman buruk yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap seluruh merek. Misalkan, contohnya di ojol ijo itu pernah terjadi kasus yang melibatkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi calon customer, yang akhirnya turun ratingnya. Lalu maka dari itu pentingnya servis pelayanan recovery atau pemulihan untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya itu harapan dan kepuasan konsumen. Harapan yang dibentuk oleh janji perusahaan, pengalaman masa lalu, dan rekomendasi. Kepuasan terjadi jika kinerja lebih besar dari harapan. Kepuasan juga menghasilkan loyalitas dan rekomendasi yang positif. Bisa juga lewat mulut ke mulut. Contohnya misal kita lagi penyedia ojek online, Alfamart dan Indomaret. Itu penyedia jasa seperti kayak deliverynya itu kan beda-beda. Kalau yang dari Alfa kan ada, sedangkan di Indo nggak ada. Itu juga mengaruhi. Selanjutnya itu ada model perilaku konsumen jasa atau Lovelock dan Right. Input itu isinya mulai dari komunikasi, harga, dan citra merek. Sedangkan proses itu persepsi, motivasi, dan evaluasi. Kalau dari output itu pembelian, loyalitas, word of mouth, atau kata-kata dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran dalam menghadapi perilaku konsumen. Pentingnya kita membuat strategi itu supaya kita bisa membangun kepercayaan dan kredibilitas merek, serta juga bisa meningkatkan pengalaman pelanggan, menyediakan layanan penjual yang responsif, dan menerapkan personalisasi jasa atau customization. Selanjutnya itu ada pengaruh teknologi terhadap perilaku konsumen jasa. Konsumen jasa kini lebih mandiri dan digital orient. Penggunaan aplikasi, review online, dan media sosial dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi, mengapa pentingnya digital service marketing ini? Itu juga bisa bikin perusahaan makin grow ke depannya dalam marketing online maupun offline, di dalam manajemen reputasi. Selanjutnya ada loyalitas konsumen jasa. Loyalitas terbentuk melalui kepuasan tinggi, kepercayaan, dan hubungan emosional. Bentuk loyalitas itu ada dua, seperti behavioral loyalty atau pembelian berulang kali, atau attitudinal loyalty, yaitu komitmen psikologis.
Selanjutnya ada word of mouth atau WOM dan electronic WOM. WOM memiliki pengaruh besar karena jasa sulit dievaluasi sebelum digunakan. EWOM melalui penyedia sosial dan review online lebih cepat dan lebih luas. Serta juga pemasar dapat memonitor dan merespon umpan balik digital. Next, ada peran emosi dan pengalaman dalam pemasaran jasa. Pengalaman emosi menciptakan kenangan yang memperkuat loyalitas, serta bisa membuat emosi pelanggan menjadi faktor pembeda utama antar merek jasa. Desain pengalaman harus melibatkan 5 indera dalam menilai emosional. Jadi, kesimpulannya, perilaku konsumen jasa lebih kompleks dan emosional dibanding produk barang. Pemahaman mendalam dapat membantu perusahaan untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas kepada calon pelanggan. Strategi juga harus berbasis pengalaman pelanggan, nilai, dan interaksi. That's enough explain for me. Listen by me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.